Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Teman-teman tadi udah melihat rantainya itu mencelat ke arah ruji. Nah, ini saya akan memberikan solusinya bagaimana jika rantai ini meloncat ke bagian arah ruji ya teman-teman. Nah, ini kita perlu tahu dulu. Di sini ada namanya baut L ya teman-teman. Di RD itu ada namanya baut L. Nah, baut L itu gunanya untuk membatasi gerak dari si RD teman-teman. Jadi tadi tuh rantainya itu jatuh ke arah ruji karena baut L-nya ini kurang kencang teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini di sini, ini baut L-nya itu sepertinya kendor teman-teman. Ini ada gap ya, jarak kecil tuh antara baut sama bodi RD-nya. Jadi si bodi RD ini masih bisa bergerak teman-teman. Ini kalau kita gerakan, nah, jadi kalau dia ditarik, dia masih bisa ada gerakan teman-teman. Nah, di sini masih ada gerakan. Jadi si puli atas ini masih bergerak teman-teman. Nah, masih ada pergerakan. Nah, ini caranya ada solusinya, kita kencangkan baut L-nya teman-teman. Jadi baut L ini harus nempel ke bodi RD ini teman-teman. Nah, ini kita kencangkan dulu ya. Nah, ini kita kencangkan dulu pakai obeng plus ya. Ini kan jangan sampai salah puter. Ini baut H, nggak usah diutik-utik. Jadi di sini masalahnya terletak pada baut L-nya itu yang terlalu kendor. Nah, ini kendor ini bisa disebabkan oleh getaran juga atau dratnya si baut ini udah aus teman-teman. Nah, baiknya supaya baut pada RD ini tidak bergerak, teman-teman bisa tambahkan namanya thread lock. Apa itu thread lock? Jadi thread lock itu seperti yang digambar kanan ini. Jadi thread lock itu adalah cairan untuk merekatkan baut ya teman-teman pada ulir. Jadi dia gunanya supaya kalau kita ada getaran, misalkan sepeda kita ada guncangan nih teman-teman. Nah, kalau baut itu kalau misalkan tidak dipasangkan thread lock, cairan lem baut itu dia akan copot. Nah, jadi kita perlu gunakan lem baut itu. Nah, sekarang saya mau melepas baut L ini dan mengolesinya dengan cairan thread lock ya teman-teman. Ini kita copot dulu baut L-nya. Ini saya rasa sih dia kendor karena memang bautnya udah nggak firm lagi ya teman-teman, udah nggak pas. Nah, ini kalau baut baru biasanya ada lem bautnya, thread locks-nya. Saya akan oleskan lem baut di baut ini. Nah, ini depan saya udah ada lem baut ya teman-teman, yang kita sebut juga dengan thread lock. Nah, biasanya kalau berwarna biru ini sifatnya sementara ya teman-teman, tidak permanen seperti yang warna merah. Nah, jadi kita gunakan yang warna biru. Kita oleskan saja teman-teman di bautnya, dikit aja. Karena nanti dia akan, ketika kita pasang bautnya, dia akan masuk ke sela-selanya si ulir ya tuh. Nah, ini udah kita pasangkan lem bautnya ya teman-teman, thread lock. Sekarang kita pasang kembali ke bodi RD-nya. Nah, ini saya akan memasang si baut L-nya. Sampai bautnya itu nempel ke bodi RD-nya teman-teman. Nah, tadi kan posisi kayak gini ya, jadi masih ada celah sedikit. Nah, sekarang kita kencangkan sampai menempel ke bodi RD. Tapi jangan sampai ngedorong si bodinya ya teman-teman, karena kalau ngencangin sampai ngedorong ke bodinya, nanti dia guide pulinya akan bergeser, puli atasnya. Nah, kayak gini jangan terlalu kencang, jadi ngepasin aja. Kira-kira udah nempel, ya udah segitu aja. Jangan dikencangin lagi. Nah, ini udah kencang ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu kencang supaya nanti dia tidak bergerak guide pulinya. Nah, sekarang kita coba tes shifting ya, apakah rantai yang paling atas itu masih jatuh ke arah ruji apa tidak. Nah, teman-teman, jadi tadi teman-teman udah lihat ya. Jadi rantainya itu ketika saya shifting yang ke paling atas udah nggak mencelat lagi ke arah ruji. Nah, tadi jadi permasalahannya itu ada pada baut L ya teman-teman. Nah, seperti yang saya tadi bilang, jika misalkan rantainya itu jatuh ke arah ruji, teman-teman bisa mengencangkan baut L ya teman-teman. Nah, pokoknya yang disetting baut L-nya aja jika rantai ini jatuh ke arah ruji.
baut H nggak usah di apa-apain ya teman-teman. Oke teman-teman dan para pemirsa sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.